memang harus dilakukan sanksi organisasi berupa pemberhentian hubungan atau pemecatan. Dan itu termasuk ke Pak Jokowi dan keluarga. Sekarang dikasih pemecatannya. Kenapa nggak dari awal pas Pilpres, sehingga pas Pilkada nggak kejadian yang tadi yang Mas Yona bilang begitu loh? Ya tetap akan kejadian juga kan kalau memang itu basisnya adalah ambisi kekuasaan seseorang. Atau lagi dihitung dulu untung ruginya nih kalau dipecat. Jadi makanya evaluasi agak sedikit lama gitu. Enggak juga. Saya nggak sepenuhnya paham tujuan PDIP melakukan pemecatan, tapi langkah itu jelas menggali kubur PDIP semakin dalam. Jokowi itu adalah faktor penting bagi PDIP, karena Jokowi suara PDIP dulu mengalami kenaikan, bukan sebaliknya berkat PDIP Jokowi mengalami kenaikan suara. Ini kan tarikan soal sebenarnya lebih kuat dan lebih besar mana antara Jokowi dengan PDIP. Justru PDIP kuat sampai Pileg 2 kali menang misalnya, itu karena faktor Jokowi. PDIP itu kan turun suaranya 3%. Jangan-jangan itu karena efek ketika Jokowi sudah tak lagi bersama dengan PDIP. Tuh 3% loh bisa menggerogoti PDIP. Jangan-jangan kalau bikin partai politik baru, makin banyak itu digerogoti. Bisa 5%, 6%. Jangan-jangan separuh PDIP bisa hilang. Kita tahu ketua umumnya Bang Bestari, itu juga adalah tokoh nasional. Keluar dari Golkar bikin Nasdem. Ada Pak Wiranto keluar dari Golkar bikin Hanura. Ada Pak Prabowo Subianto keluar dari Golkar bikin Partai Gerindra. Ada Anies Mata keluar dari PKS bikin Partai Gelora dan seterusnya. Sekelas Pak Jokowi, mantan presiden 2 periode, gubernur Jakarta, wali kota Solo, 24 tahun bersama dengan PDIP, modal yang sangat cukup untuk bikin partai Modal politik. yang sangat cukup. Kenapa saya agak sedikit provokatif dan ngotot untuk bikin partai politik baru dengan Pak Jokowi? Karena ini kan satu, Projo juga ngomong, PSI juga ngomong, opsi-opsi bahwa Pak Jokowi bikin partai politik yang baru itu menjadi penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi bersama saya di channel Gosip Politik. Tadi kita lihat bersama ya perdebatan antara Seno PDIP dengan pengamat politik Andi Prayitno yang membahas terkait pemecatan Jokowi. Nah, yang menarik di situ adalah Pak Jokowi punya potensi besar untuk membangun sebuah partai baru, yang mana kata Adi Prayitno bisa menarik 5% hingga 50% anggota PDIP beralih kepada partai Pak Jokowi ya. Di sisi lain, kita tahu Pak Jokowi diolok-olok dan dibilang pengkhianat oleh para orang-orang PDI ya. Padahal sebenarnya kehadiran Pak Jokowi ke PDI adalah sebuah keberkahan tersendiri kepada partai PDI. Menurut Ade Armando, keluarnya Pak Jokowi itu ulah dari para orang-orang PDI itu sendiri. Jokowi dijadikan boneka yang harus patuh dan tunduk kepada partai dan diperlakukan semena-mena oleh partai ya. Akhirnya Pak Jokowi pun keluar dan partai PDI pun sekarang chaos ya. Untuk lebih detailnya, mari kita simak saja video berikut ini. Mana kader-kader yang dianggap tidak sesuai dengan ADART partai, mana kader yang dianggap mengkhianati partai, itu kita lakukan suatu analisis. Nah, dalam hal itu kemudian ditemukanlah 27 nama itu yang kami umumkan memang harus dilakukan sanksi organisasi berupa pemberhentian hubungan atau pemecatan. Dan itu termasuk ke Pak Jokowi dan keluarga. Pemecatan Jokowi, Gibran, dan Bobi Nasution oleh PDI Perjuangan sebenarnya adalah langkah yang memalukan. Saya nggak sepenuhnya paham tujuan PDIP melakukan pemecatan, tapi langkah itu jelas menggali kubur PDIP semakin dalam. Jokowi itu adalah faktor penting bagi PDIP, karena Jokowi suara PDIP dulu mengalami kenaikan, bukan sebaliknya berkat PDIP Jokowi mengalami kenaikan suara. Semua data menunjukkan itu kok. Lihat saja suara PDIP dari pemilu ke pemilu. PDIP memperoleh suara tertinggi di pemilu pertama pasca Orde Baru. Pada 1999, PDIP memperoleh suara 33,75%. Artinya waktu itu sekitar sepertiga warga Indonesia memilih PDIP. Pencapaian yang sangat mengesankan, walau bukan sesuatu yang mengherankan. PDIP kan dianggap sebagai ikon perlawanan terhadap Soeharto yang mundur pada 1998. Saya tidak memilih PDIP pada tahun itu, tapi bagi banyak orang, PDIP dianggap sebagai partai yang paling berjasa untuk melahirkan kemenangan demokrasi di Indonesia. Tapi hanya dalam 5 tahun, harapan masyarakat itu menyurut sangat cepat. Pada 2004, suara PDIP anjlok menjadi 18%.
Bahkan pada 2009, angkanya semakin turun menjadi 14%. Pada 2014, PDIP bounce back. Pada tahun itu, suara mereka kembali hampir mencapai 19%. Dan pada tahun 2019, angka itu bertahan pada 19,33%. Pertanyaannya adalah, apa yang menyebabkan suara PDIP meningkat kembali secara signifikan pada 2014? Jawaban sederhananya adalah faktor Jokowi. Saya sendiri termasuk orang yang memilih PDIP pada 2014. Bukan karena saya dukung PDIP, tapi karena saya berharap Jokowi bisa maju menjadi calon presiden dengan dukungan PDIP. Suara PDIP sendirian saat itu belum bisa memenuhi parliamentary threshold 20%. Tapi karena mereka sudah memperoleh 19%, dengan sangat mudah PDIP menarik partai lain agar bersama-sama mendukung nama Jokowi. Saya tahu ada banyak orang lainnya yang mengambil pilihan yang sama dengan saya. Kami mendukung PDIP agar Jokowi bisa maju. Dan ternyata Jokowi memang akhirnya maju dan menang. Jadi jelas, Jokowi adalah faktor penentu dalam kenaikan suara PDIP. Sayangnya atau lucunya, PDIP tidak pernah menyadari bahwa Jokowi sevital itu kehadirannya bagi mereka. Setidaknya dalam beberapa tahun terakhir, PDIP terus menunjukkan bahwa PDIP adalah majikan Jokowi dan Jokowi harus terus tunduk patuh pada perintah PDIP atau lebih spesifik lagi pada perintah Megawati. PDIP bahkan sengaja mempertontonkan kekuasaan ini. Jokowi diperintah untuk memasukkan 9 nama dalam kabinet 2019 dan bukan hanya 4. Jokowi disebut sebagai petugas partai. Jokowi dipanggil menghadap Megawati yang duduk seperti seorang majikan yang menguliahi karyawannya, dan rekaman peristiwa itu sengaja disebarkan. Kebijakan Jokowi dipotong dengan semena-mena. Contohnya Piala Dunia Sepak Bola Under-20 pada 2023. Jokowi juga tidak dilibatkan dalam pengajuan nama Ganjar sebagai calon presiden 2024. Dan belakangan bukan hanya Megawati, para petinggi PDIP pun dengan semena-mena melecehkan nama Jokowi tanpa henti. Pengumuman bahwa PDIP memecat Jokowi, Gibran, dan Bobi adalah sekedar pelengkap final dari rangkaian langkah untuk menghabisi Jokowi. Segenap acara dan pernyataan yang dibangun PDIP sungguh melecehkan. PDIP merasa perlu menggunakan diksi memecat Jokowi dalam pernyataan resmi mereka pada 14 Desember yang lalu. Pemecatan itu disebut sebagai bentuk pemberian sanksi kepada Jokowi. PDIP juga melarang Jokowi untuk melakukan kegiatan atau menduduki jabatan apapun atas nama PDIP. Selain itu, PDIP menyatakan tak memiliki hubungan apapun dengan Jokowi. Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus memang berusaha tampil diplomatis dengan mengatakan pemecatan itu baru dilakukan sekarang karena PDIP selama ini masih berusaha menjaga martabat Jokowi sebagai presiden. PDIP punya nilai etik dan moralitas politik, ujarnya. Tapi itu jelas sekedar basa-basi politik. Jokowi sendiri dengan sangat santun menyatakan dia menghormati keputusan PDIP. Coba Anda perhatikan cara PDIP mengkomunikasikan pesannya. Mereka memecat Jokowi, melarang Jokowi melakukan kegiatan apapun atas nama PDIP, dan menyatakan mereka sudah tidak punya hubungan apapun. Jokowi digambarkan sebagai seolah-olah penjahat yang menakutkan. PDIP sebenarnya bisa memilih cara yang santun dengan cara misalnya duduk bersama-sama Jokowi dan mengeluarkan pernyataan bersama bahwa mulai tanggal 14 Desember itu Jokowi secara resmi mengundurkan diri dari PDIP. Tapi kan bukan itu yang mereka lakukan. Mereka memecat Jokowi dengan tidak hormat. Terlepas dari konflik yang terjadi sejak Capres, cara PDIP sungguh memalukan diri mereka sendiri. Jokowi bukanlah pengkhianat PDIP. Dia itu sudah mulai mengajak Prabowo untuk masuk ke dalam kabinetnya pada 2019, bukan karena untuk mempersiapkan Prabowo kembali maju dalam Pilpres 2024. Dalam pandangan saya, Jokowi merasa sudah saatnya pembelahan Indonesia akibat Pilpres 2014, Pilgub DKI 2017, dan Pilpres 2019 diakhiri. Dia tidak ingin Prabowo menjadi musuh abadi.
Apalagi Prabowo adalah orang yang berjasa mendukungnya menjadi Cagup DKI 2012. Jadi dia merangkul Prabowo demi keutuhan bangsa. Tapi kemudian dari yang saya tahu dia sebenarnya semula mendukung Ganjar Pranowo untuk maju dalam Pilpres 2024. Saya bersama sejumlah kawan pernah bertemu langsung dengan Pak Jokowi pada 2022. Kami memintanya untuk menunjukkan sikap mendukung Ganjar. Dia bilang ketika itu tidak mungkin dia lakukan. Dia menyarankan kami sebagai masyarakat sipil bersama mengorganisir diri untuk mendukung Ganjar. Pada saat yang tepat, Jokowi berjanji akan menyatakan dukungannya. Kami kemudian memahami sikap Jokowi karena ketika itu ternyata PDIP memang terlihat sebenarnya tidak kompak mendukung Ganjar. Partai saya, PSI misalnya, pada akhir 2022 menyatakan dukungan pada Ganjar melalui forum Rembuk Rakyat, tapi PSI malah dimarahi PDIP. Poster dan spanduk dukungan PSI untuk mendukung Ganjar sebagai capres bahkan diminta PDIP untuk diturunkan. Ini menunjukkan ketidaklegowoan PDIP untuk dukung Ganjar dan karena itu Jokowi tidak ingin mengganggu. PDIP nampaknya saat itu masih ingin mengajukan nama Puan, bukan Ganjar. Rangkaian peristiwa kemudian menjadikan Jokowi tidak mungkin lagi mendukung Ganjar. Pada Maret 2023, Ganjar dan Wayan Koster tiba-tiba saja menyatakan menolak penyelenggaraan Piala Dunia Sepak Bola Under-20 di Bali dan Solo. Terutama akibat penolakan tersebut, Piala Dunia tersebut dibatalkan. Ini sangat mengejutkan karena persiapan Piala Dunia tersebut sudah dilakukan cara seksama dengan memakan biaya sangat besar. Jokowi sendiri tidak pernah diajak bicara oleh Megawati dan pimpinan PDIP lainnya. Ini adalah sebuah keputusan PDIP yang benar-benar menampar wajah pemerintah Indonesia. 1 bulan sesudahnya, PDIP juga mengeluarkan langkah mengejutkan dengan mengajukan nama Ganjar dan Mahfud sebagai calon presiden dan wakil presiden dari PDIP. Jokowi lagi-lagi tidak diajak bicara Megawati dan pimpinan PDIP lainnya soal rencana pencalonan itu. Jokowi semakin terkejut ketika dia mengetahui bahwa PDIP dan Ganjar menandatangani rangkaian kesepakatan yang harus dijalankan Ganjar kalau dia berhasil jadi presiden. Lagi-lagi tanpa bicara pada Jokowi. Kisah panjang ini saya ingin ingatkan pada Anda semua untuk menunjukkan Jokowi sebenarnya bukan pengkhianat PDIP. Dia dengan sengaja disingkirkan PDIP dan bukan dia yang menyingkirkan PDIP. Saya yakin masyarakat yang memperhatikan politik Indonesia menyadari perkembangan itu. Karena itu, bila kini PDIP menyatakan memecat Jokowi secara tidak hormat, yang nantinya harus menanggung akibat adalah PDIP. Seperti saya katakan, ini sungguh memalukan. Dan terus terang, saya tidak paham bagaimana partai sebesar PDIP bisa melakukan langkah yang sangat memalukan itu.